Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah karunia-Nya kita oleh Allah dipanjangkan umur sehingga ketemu kembali dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, dan bulan yang paling mulia adalah bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah cara hidup manusia dari cara-cara rimba, siapa yang kuat dialah yang menang, menuju cara-cara yang sangat manusiawi, yang sesuai dengan fitrah kehidupan manusia, yang ajaran beliau dituangkan dalam ajaran agama Islam. Dan kita diingatkan untuk tidak meninggalkan dunia yang fana ini, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang tips bagaimana kita sukses untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena semua orang menginginkan apa yang ia ingin laksanakan sesuai dengan aturan. Dan ketika kita sesuai dengan aturan, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Salah satunya ibadah kita, yakni ibadah puasa. Tentunya kita semuanya menginginkan puasa yang kita jalankan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, yang harapannya adalah kita akan mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Tentunya ada beberapa poin penting. Yang pertama, harus memiliki ilmu. Karena kita diingatkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia harus punya ilmunya. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat harus punya ilmunya. Salah satunya adalah ilmu bagaimana kita menjalankan ibadah puasa. Kita buka-buka kembali apa saja yang menjadi syarat rukun, yang mengesahkan, yang membatalkan sunnah-sunnahnya, kita buka kembali agar kita melaksanakan ibadah puasa dengan hati yang sangat lapang, karena sudah siap dengan ilmu-ilmu menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, tidak ada kalah pentingnya adalah kita harus membuka hati kita agar kita menerima Ramadan. Mengapa ini harus disampaikan? Karena begitu banyak orang yang ketika sebelum Ramadan dia sangat sehat, sangat semangat hidup. Tapi ketika memasuki Ramadan ia sudah mulai gelisah karena terbayang akan suasana selama 30 hari. Ia tidak boleh makan dan minum. Dan itu ia sangat tersiksa. Untuk itu bagaimana kita membuka hati kita sehingga kita diingatkan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Untuk itu bagaimana kita sambut tamu agung yang datangnya hanya setahun sekali, yakni bulan suci Ramadan, dengan euforia, dengan gembira, dengan lapang dada. Yang ketiga, tentunya kita punya target. Target apa yang harus kita
dapatkan di bulan Ramadan ini. Kita buat oret-oret kecil, catatan-catatan kecil, apa saja yang harusnya kita tuntaskan di bulan Ramadan ini. Contoh sederhana, menghatamkan, membaca Al-Quran 30 juz. Bukan hanya menghabiskan juz-juz yang lain, juz mangga, juz urin, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita sempurnakan 30 juz di dalam 30 hari Ramadan. Kemudian kita itikaf selama Ramadan. Kita bersedekah selama Ramadan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita memberikan target dalam kita beramal, tentunya ada sesuatu yang harus kita tuntaskan di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah ketika kita harus mengupgrade sarana ibadah kita, agar ibadah yang akan kita peroleh akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ketika kita ingin membaca Al-Quran, dan Al-Quran kita sudah sangat usang, bagaimana Al-Quran kita ganti yang baru. Ketika kita punya kopiah yang sudah berubah warna, bagaimana kita ganti kopiah kita. Ketika kita punya sajadah yang sudah berubah warnanya, sudah usam sekali, bagaimana kita beli sajadah yang baru, beli sarung yang baru, bukan hanya untuk lebaran, tapi bagaimana untuk memompa kita lebih semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Ini salah satu hal yang akan mendorong kita untuk lebih semangat di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya kita diingatkan bagaimana hidup ini tidak hanya monoton, tapi kita lebih fafiru ilallah, kita lebih semangat lari untuk menuju kepada Allah. Untuk itu ada 3 hal di dalam kita beribadah. Yang pertama, kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang yang semangat melaksanakan yang wajib, juga menambah yang sunnah-sunnah. Dia melaksanakan puasa wajib, tapi juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Itu adalah orang yang beruntung. Yang kedua adalah orang yang rugi, orang yang hanya menjalankan kewajiban saja, tapi enggan untuk melaksanakan yang sunnah. Ia melaksanakan puasa saja, tapi ibadah-ibadah sunnah yang lain ia tinggalkan. Yang ketiga adalah orang yang celaka, yakni orang-orang yang tidak menyempurnakan ibadah wajibnya. Terkadang dia sholat, terkadang tidak. Terkadang ia puasa, dan terkadang dia tidak. Justru yang melucukan adalah dia lebih semangat untuk mempersiapkan lebaran daripada menyempurnakan ibadah puasanya. Begitu kembali kita saling mengingatkan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah yang hanya datang setahun sekali ini membawa makna dalam kehidupan kita. Karena kita diingatkan saudara-saudara kita yang sudah berbaring di alam barzah, seandainya mereka dibangkitkan kembali, apa yang mereka akan lakukan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya kau undurkan kematianku barang sebentar, maka sungguh aku akan bersedekah dan aku akan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan sehingga kita akan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.